Terima kasih. Setelah kita menyaksikan dua karya tadi yang ditampilkan oleh komunitas seni Taksu Agung dan teman-teman dari komunitas Romusa, yang dimana menampilkan dua kreator muda berbakat, yaitu Pak Putu Theodore dan Kadek Janurangga. Jadi setelah menampilkan dua karya komposisi Belaganjur tadi, sekarang kita seperti biasa kita akan eh, lebih jauh menelaah lebih dalam karena kebiasaan dari segmen Mecanatan adalah yang kita bicarakan adalah berbasis karya. Jika gelaran sebelum-sebelumnya adalah karya yang dibicarakan adalah karya yang pernah dipublish atau karya yang pernah terekam, pada kali ini agak spesial karena karya yang pernah ditampilkan atau dipublish dimainkan kembali di langsung di tempat Museum Perilukisan di mana menjadi base dari Yayasan Janayita Mandala. Kemudian dari dua karya itu kemudian akan kita diskusikan. Di diskusi ini dan pementasan karya tadi itu diberikan tajuk yaitu Belaganjur Berkembang. Nah, mengapa Belaganjur berkembang? Jadi izinkan saya untuk membacakan narasi singkat dari gelaran spesial pada bulan ini. Jadi gulatan kendang, kilitan reong, rames cengceng, tengenan gong kempur, sikut pongang adalah elemen yang selalu bergerak. Bergerak membentuk lajur-lajur melodis, ritmis dan dinamis. Gerak melodi, ritmis dan dinamis Belaganjur sangatlah berdinamika. Sedinamis gerak pengetahuan komposer saat ini dengan pemantik pendengaran audial yang tak terbatas. Maka bentang pakem adalah bentang yang sejatinya didengar ulang, kemudian ditafsir ulang pula untuk menemukan kesegaran melodi, ritme, dan dinamika dalam formulasi baru. Surah Belawa karya Theodore Adibawa dan Ulun Pangkung karya Kadek Janurangga adalah dua karya yang mencoba bergerak melampaui pakem demi pakem yang digaungkan. Mencanatan kali ini tidak hanya menghadirkan pewacanaan karya, namun turut mementaskan karya Belaganjurnya. Mari ikut mendengar dan mewicarakan. Setelah kita mendengar karya tadi, tiba saatnya kita akan mewicarakan ini. Diskusi ini akan kita rekam dan kita akan tayangkan di platform kanal YouTube Janayita Mandala dan kemudian kita akan lebih banyak berdiskusi di lewat jejaring platform Maya di YouTube bisa lewat kolom komentar atau nanti bisa langsung mengulik dengan narasumbernya. Nah, namun di dalam platform ini kami ingin mendedahkan hal-hal yang mungkin tidak terdengar di dalam penyajian komposisi karya. Sekarang kita akan mendengarkan apa yang sebenarnya ada di balik karya itu. Terkait dengan Belaganjur berkembang, bergerak, melampaui pakem-pakem. Bagaimana Surah Belawo 13 tahun yang lalu pada 2012 itu dia menampilkan sebuah karya Belaganjur dengan format baru. Sebelumnya kita mengenal karya-karya Iketut Swandita, Iketut Rudita, Iketut Gede Asnawo, kemudian Iwayan Wiryadi, Bapak Inyoman Wendra adalah kreator-kreator Belaganjur yang menampilkan secara eksis menampilkan karya-karyanya dalam ajang-ajang event-event gelaran di Bali. Yang dimana pada karya-karya beliau tersebut bagaimana mengolah bingkai gegilakan, peponggangan dan bebatelan menjadi sebuah sentuhan kreasi yang sangat-sangat apik pada zamannya. 2012 di mana Theodore di bawah melalui surah Belawanya adalah menampilkan gaya Belaganjur baru, memasukkan unsur vokal di dalam setiap chapternya, dan kemudian memberikan semacam programatik sesuai dengan event surah Belawo yang erat kaitannya bagaimana perjalanan seorang Bima di dalam menjadi seorang juru masak ketika penyamarannya itu kemudian menjadi bantang programatik dari karya-karya Belaganjur dari karya Belaganjur Theodore dalam yang diberi judul Surah Belawa saat itu tahun 2012 dan berhasil mendapatkan nominasi terbaik di dalam ajang festival kebudayaan Badung pada waktu itu pada lomba Belaganjur Remaja Sebali yang diselenggarakan. Dan kemudian 13 tahun setelahnya lahir sebuah karya baru yang diberi tajuk Ulun Pangkung oleh Ikadek Janurangga. Di mana konsep-konsep dari pendahulu, kemudian dari pola kegilakan, bagaimana punktuasi gong yang menjadi bingkai formulasi gending, apakah kegilakan popongan bobatelan, kemudian di dalam karya Ulun Pangkung itu diolah lebih luas lagi. Seperti yang kita dengar tadi setelah satu contoh, gong tidak hanya menjadi punktuasi, tetapi dia juga bisa mentransformasi menjadi pemegang tempo. Dan selain itu, kilitan yang tidak pernah terbayangkan, yang sebenarnya secara konvensional atau yang sebelumnya secara konvensional kita bisa melihat searah,
Bagaimana reong menjalin dengan reong, pongang dengan pongang, kemudian ini menjadi bagaimana nung di pongang dan nong di reong itu menjalin secara apik, dan kemudian terdapat pula bagaimana seselangkitan antara kempur dan ceng-ceng dan reong juga membuat sebuah jalinan. Itu yang kemudian kita akan bahas, bagaimana bisa terjadi seperti itu. Jadi akan saya berikan waktu sesuai dengan kronologisnya, adalah Pak Putu Theodore di bawah, akan saya berikan waktu 5 menit terlebih dahulu, 5 menit, Pak Putu Theodore dan Jada Januranga untuk bagaimana karyanya digerakkan dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya atau komposer-komposer sebelumnya, sehingga menghasilkan karya Surabelawa dan Ulun Pangkung. Jadi itu yang menjadi pertanyaan kita, pemantik kita di awal, apa yang kemudian menjadi titik tolak untuk melakukan pembaharuan karena atau pengembangan, sehingga karena sesuai dengan tajuknya adalah Begak Belaganjur berkembang. Dipersilahkan Pak Putu Theodore. Kemudian dilanjutkan dengan karya Januranga. Oke, Om Swastiastu. Selamat sore. Terima kasih Pak Diana atas waktunya dan terutama pada Yayasan Janahita Mandala yang sudah memberikan ruang pada kami, komunitas seni Taksuagung, dan terutamanya saya pribadi untuk memberikan ruang untuk membedah karya Surabelawa. Mungkin saya tidak basa-basi lagi Pak Diana, mungkin langsung ke cerita 13 tahun lalu. Karya ini sudah 13 tahun, jadi pada waktu itu memang kami di Taksuagung belum menjadi sebuah komunitas Taksuagung. Waktu itu lahirnya karya Surabalawo ini dari sekegong dalam selunding. Nah, waktu itu kita karena mencari gending melasti untuk ngiring dan sebagainya. Dari sana muncul pemikiran untuk ikut lomba. Begitu ceritanya awal dari sana. Dan kaitannya ke karya, waktu itu kita dituntut untuk memikirkan karya, bagaimana karya ini bergerak dengan baik, begitu. Karena konsep Leganjur itu musik bergerak, begitu waktu itu atensi dari senior-senior waktu itu, terutama Bapak sendiri yang memberikan atensi langsung bagaimana Bleganjur ini enak digerakkan secara musikal dan enak bergerak begitu. Nah, maka dari itu waktu itu saya memikirkan suatu ide, yaitu penyamaran Bima menjadi juru masak, yang mana objek pikirannya ada di dapur, gitu. Di mana di dapur ada aktivitas memasak, ya di sana ada suara-suara dalenan, kemudian ada bumbu-bumbu masak yang menjadi melengkapi rasa-rasa di dalamnya, begitu. Itu yang menjadi sumber pikiran waktu itu, dan setelah itu saya ditugaskan untuk meriset kembali karya-karya yang sudah dilakukan oleh seniman-seniman pada waktu itu, yang sudah disampaikan tadi. Banyak seniman-seniman Bleganjur waktu itu yang hebat-hebat. Jadi saya meriset dari sana apa yang belum sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Nah, pada waktu itu yang memang sangat masih kurang dilakukan waktu itu, memberikan kesan nada nding pada gamelan Bleganjur, yang mana Bleganjur otentik dengan nada dongdeng dungdang begitu. Nah, waktu itu sudah memang didesain oleh Bapak sendiri, gamelan udah didesain nada kempli itu di nada nding begitu. Nah, waktu itu kita memaksimalkan itu dan kita munculkan dari formulasi di awal waktu opening gending itu sudah nadanya sudah menjurus gending gitu. Artinya sudah dominan nadanya gending di sana. Ding dan dung. Nah, gitu. Kenapa ding dan dung? Karena menurut Prakempo ding dan dung ini bersebangan. Jadi ketika ini diolah, ini akan menjadi lebih hidup begitu waktu itu masukan dari senior-senior, dan setelah dicoba memang dirasakan perubahan yang terjadi dari sebelumnya yang memang kental sekali nong deng dong, kemudian berubah dari tulali lalung begitu nadanya. Jadi memang agak asing terdengar dan tidak biasa terdengar waktu itu, dan bahkan orang-orang waktu itu di sekitar yang penonton sekitar pura itu masih bingung apa ya itu dan bagaimana. Nah, kemudian dilanjutkan formulasinya ke
gugulatan Kenang tetap kita masih melihat gugulatan model gugulatan yang memang sudah ada sebelumnya, yang mana gugulatan itu bersumber dari pola gila. Nah, dasarnya dari gila. Gila entahkah itu dikembangkan teplak, kemudian ditata dengan penambahan pukulan dan sebagainya. Itu tetap kita lakukan, cuma ya waktu itu kita berusaha untuk gugulatan yang memang wanen gitu bahasanya, berani dalam artian waktu itu memang gugulatannya panjang dan itu ada mengisapnya gitu, ada ngisap di dalamnya sehingga itu menjadi suatu yang terdengar waktu itu bahasanya nyeri karena takut akan terjadi tidak stabilan di dalamnya gitu karena kita memainkannya seperti itu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, memang benar. Saya memang memasukkan unsur vokal dalam karya itu karena memang sumber objeknya dari kegiatan di dapur itu memang banyak suara-suara, artinya banyak suara-suara yang muncul. Jadi dari sana munculnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mengolah nada dinding di gambaran belajar ini mungkin perlu memang penegasan dari penggunaan vokal itu. Makanya saya sendiri waktu itu kenapa diisi vokal untuk mempertegas pengolahan nada dinding itu di dalam gamelan Belaganjur waktu itu, dan secara tidak sengaja jadinya seperti itu, agak lain dari nuansanya dia. Begitu. Baik. Jadi sangat menarik sebenarnya ini kalau kita bahas lebih lanjut terkait bagaimana kemudian memformulasi instrumen. Bagaimana kita ketahui bahwa pepongangan itu Belaganjur yang sekarang itu kan sebenarnya dasarnya pepongangan karena di antara barungan itu reongnya sebagai pembuat progresi melodi dan jaringannya adalah dia bergerak dari nada nongdeng nungdang, kemudian pongangnya ada di nungdang dan itu menjadi nungdang itu kalau kita lihat dari karya-karyanya Ketut Swandita, Ketut Rudita dan Pak Widya itu adalah bagaimana ketat sekali pongang itu menjadi frame, kemudian yang membawa kemana arah progresi melodi dari ndong deng dung nado, karena itu dari 4 nada itu dia bisa menjadi ujung prasa dan juga menjadi harmoni. Nah kemudian ketika ditambah menjadi ding dan kemudian complete ding, kajar dindeng, kemudian ada itu akan menjadi semacam menarik sehingga alternasi dari progresi melodi itu tidak hanya urusan dong neng dong tapi ada keding. Sebenarnya gejala ini kan sebenarnya sangat dipakai dalam konteks bebonangan di daerah Bangli yang menghadirkan penyacahnya. Penyacahnya hadir dengan 5 nada, kemudian tetapi pongang sekatinya itu 6 nada, nungdang, dong deng. Nah sebenarnya ini adalah menjadi menarik dan pada saat itu kentara sekali memang perbedaannya dan terkuak sekarang bahwa vokal itu lahir bukan hanya untuk sekedar euforia, tetapi itu memang berdasar dari bagaimana cara instrumentasi itu melahirkan orkestrasinya. Dan kemudian kalau jagul, oke, fine, tapi yang menarik itu adalah itu. Bagaimana perjalanan vokal itu muncul selain untuk mendukung programatik, tetapi saya melihat bahwa unsur programatiknya hanya menjadi bumbu setelah itu. Setelah saya mendapat penjelasan dari Pak Prudori, tapi ini menjadi sebuah bagaimana vokal itu hadir untuk mempertegas munculnya ide di sana. Jadi saya harus ditahan dulu Pak Prudori. Ini saya yakin panjang dan saya harus ketat sekali untuk memandu diskusi ini karena ini sangat menarik. Kalau kita harus mendapatkan poin-poinnya. Dan kemudian bagaimana dengan karya Januranga? Seperti yang kita dengar ulun pangkung. Itu sudah kaidahnya dari konvensi-konvensi itu sudah sangat berbeda. Kalau kita runut dari Ketut Swandita sampai ke Putu Theodore pada Surabelawa yang kami kurasi sebagai sebuah perkembangan Belaganjur pada masa dari sebelumnya itu menjadi masa 2012 sampai sekarang kalau memang kebanyakan. Sehingga apa yang kemudian ingin dilakukan oleh Januranga? Walaupun saya punya memori yang bagus ketika berkarya bersama dengan WOS, karya Bonyer WOS. Tapi Ulun Pangkung juga lahir tahun ini dengan sustainnya tentang kredo seperti karya Belaganjur yang baru seperti yang Januranga karyakan. Bagaimana?
mensikapi dan melampaui atau melangkah. Baik, 5 terima kasih menit. atas waktunya. Mungkin bisa Tiang jelaskan sedikit kronologis terbentuknya karya Ulun Panggung sebelumnya. Jadi yang pertama memang seperti yang dijelaskan tadi di awal, karya Ulun Panggung merupakan karya yang diperuntukkan untuk kompetisi di Kabupaten Gianyar. Jadi yang kebetulan yang mewakilkan adalah Desa Kedewatan Ubud, dan perangkat desa menyepakati untuk penggarapnya adalah Tiang sendiri. Jadi kenapa Ulun Panggung? Nah jadi mungkin saya menjawab di sini, Ulun Panggung itu merupakan sebuah antitesis ataupun manipulasi terhadap sikap-sikap manusia yang terjadi pada saat ini. Jadi di Gianyar kita diberi tematik besar yaitu Trihita Karana sebagai implementasi bagaimana kita menjaga keseimbangan alam, Tuhan dan manusianya. Terus Tiang agak kepikiran di awal. Jadi apa sih kita di Ubud terutama yang bisa kita ungkap, yang bisa kita angkat sebagai konsep dasar dalam penggarapan Blaganjur. Awalnya memang yang secara sadar terpikirkan adalah aliran-aliran pengetahuan yang terdahulu adalah Resi Markandia, kan seperti itu, apalagi Kedewatan dekat dengan halnya ada Pura Puncak Payokan di sana. Cuman dalam hal lain saya tidak ingin berpikir ke arah seperti itu karena ini konteksnya Blaganjur. Saya menganggap ruang ini adalah ruang akademis, ruang untuk kita mengungkapkan ideologi kita dalam berkesenian seperti itu. Makanya lahirlah konsep Ulun Panggung lewat pembicaraan Tiang dengan tim-tim yang lain. Nah jadi Ulun Panggung itu adalah sebuah ruang terdalam, selain secara pemahaman Ulun Panggung itu adalah pelinggih yang dikeramatkan. Tapi saya mencoba untuk berpikir di luar itu. Jadi Ulun Panggung merupakan sebuah ruang terdalam. Jika bisa saya bedah di sini, ulu berarti kepala atau juga bisa serapan kata dari ingulun atau diri. Dan panggung merupakan lokus atau ruang-ruang yang terdalam yang ada di alam ini. Jadi pemaknaannya kenapa Ulun Panggung? Nah kembali menarik dari konsep Trihita Karana. Jadi Tiang pribadi selalu setiap hari pada saat proses itu melafalkan tiga hubungan atau tiga relationship yang ada di dalam Trihita Karana, yaitu manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, begitu juga manusia dengan alam. Nah, adalah di satu ketika saya berpikiran bahwa kenapa sih manusia dalam penyebutan itu disebut 4 kali lebih banyak dari Tuhan dan alam gitu. Jadi saya berpikir bahwa manusia adalah entitas yang paling utama untuk menjaga keseimbangan tersebut. Belum lagi ada beberapa poin yang bisa kita bicarakan dalam hal itu adalah sikut awak tentang Astaka Kesali di Bali. Nah jadi tubuh atau anatomi tubuh manusia dari dulu sudah digunakan sebagai sebagai ukuran dalam membangun rumah. Jadi kan rumah-rumah di Bali bentuknya mengikuti ukuran tubuh si pemiliknya. Nah seperti itu. Jadi saya memandang pada saat itu adalah tubuh sudah memberi energi terhadap alamnya seperti itu, memberi energi, memberi ruang-ruang kemungkinan baru terhadap alamnya seperti itu. Jadi manusia adalah pemegang entitas dalam pemegang keseimbangan. Nah jadi merujuk ke kekaryaan. Jadi di Ulun Panggung ini merupakan sebuah gambaran peperangan emosional manusia terhadap perjalanannya menemukan sebuah keidealitasan. Nah, bisa Tiang jelaskan di sini terkait dengan karya. Yang pertama, di karya ini ada 5 movement. Di movement pertama yaitu saya berbicara tentang ketimpangan atau ketidakseimbangan. Terus yang kedua ada kesadaran. Ketiga ada kendali. Yang keempat ada kuasa. Dan yang terakhir adalah mempertanyakan. Nah, jadi apa sih relasi dari kelima poin ini? Dari tematik besar Trihita Karana ini. Jadi kelima poin ini adalah sebuah proses perjalanan rangkaian emosional manusia untuk menemukan idealitasnya. Nah jadi kenapa sih di awal kita menemukan ketidakseimbangan atau chaos di awal? Jadi sudah tentu manusia dalam menemukan bentuk kesadarannya pasti mengalami sebuah ketidakseimbangan, sebuah chaos dan segala macamnya seperti itu. Jadi
Tapi dalam kasus ini, dalam konteks ini, saya memandang ketidakseimbangan sebagai hal yang memperkuat justru. Sama seperti halnya saya membicarakan tentang asta kosali bangunan. Jadi bata itu disusun secara zigzag atau tidak seimbang untuk memperkuat bangunan tersebut. Jadi dari hal itu saya mengambil sebuah proporsional musikal untuk menyusun beberapa elemen-elemen atau pola-pola garap yang nantinya yang saya susun hanya dari 1 dan 2 sel pola yang nantinya saya susun secara sistematis dan secara terprogram seperti itu. Dan bagian berikutnya, seterusnya kedua dan ketiga, ada pengolahan elemen-elemen tradisi yang mungkin yang tadi bisa rekan-rekan dengarkan, ada beberapa tekes-tekes kendang, alian-alian pepongangan, begitu juga penggembalian fungsional-fungsional instrumen yang lain seperti halnya dulu pendahulu kita menggarap. Jadi karya Ulun Pangkung bisa saya bilang adalah sebuah karya yang didasari oleh pemikiran-pemikiran terdahulu seperti itu. Menelaah terdalam. Nah, jadi yang menarik, ada 2 hal musikal yang menjadi pijakan kita di dalam berkarya ke depan berdasarkan dari pemaparan 2 kreator ini. Yang pertama, Pak Theodore bagaimana membangun kemudian wilayah nada. Wilayah nada untuk menjadi subjek garapan. Kemudian Janurangga melahirkan 2 sel. 2 sel ini kalau saya lihat, kalau saya dengar dan kemudian saya kembali bahwa bagaimana kita melihat entitas pepongangan, bebatelan, dan bebonangan. Kalau kita ngomong pepongangan itu 1 sel. Dia berpijak dari pola bagaimana pongang itu nada nung nang yang kemudian nang itu kadang-kadang digeser menjadi ning dalam pelapalan, itu yang menjadi frame. Kemudian reong itu mencari di mana pokok-pokoknya itu, misalnya dang dong dang dang dong dong. Kalau nung itu menengan, berarti itu mencari alternasi neng. Dang dong dang dang dong dong, pasti progresi ke neng. Itu 1 sel. Kemudian batel jir bur jir bur jir. Itu akan ornamen seperti apa, itu 1 sel. Tetapi bebonangan yang menarik, karena bebonangan itu dia sistemnya progresi melodi. Kemanapun dia memiliki lebih panjang jangkauan daripada pepongangan dan pebatelan. Nah, ini menjadi menarik. Bagaimana Theodore membentangkan ruang wilayah nada. Sehingga apakah sekarang trennya kan kemudian bagaimana gong lanang wadon kempur itu diposisikan sebagai kolotomik juga, selayaknya calung atau jegok. Atau gong kadang-kadang nyegogin dong atau nyegogin neng, dan kempur kadang nyegogin nung, atau memperkuat sehingga menjadi 3 lapis. Lapis melodi reong, lapis melodi pongang kajar kempli, dan ada nong neng nung di gong kempur. Ke depan, tidakkah benih? Nah, itu menjadi pertanyaan dan pemantik apa yang dari apa yang kita kembangkan dari pemikiran Pak Putu Theodore. Kemudian dengan Janurangga dari 2 sel. Kemudian dari 2 sel ini kemudian melahirkan karya yang 5 movement atau 5 part. Itu perlu yang namanya sistem teknik pengolahan komposisi. Sekarang kita harus beranjak ke teknik pengolahan komposisi setelah kita menemukan bakalannya. Yang saya ingin sekarang 5 menit kembali. Kita ingin berbicara yang poin-poin. Teknis komposisi apa yang kemudian dianggap dipandang baru oleh komposer dari karya masing-masing karyanya. Pak Putu Theodore dan Janurangga melalui Sura Belawo. Saya ingin dari itu, dari pengolahan wilayah nada itu, lalu apa yang menjadi pada saat itu ini baru bagi saya. Untuk ukuran diri dulu dan kemudian Janurangga apa? Dipersilahkan. Iya, terima kasih Pak Diana. Kalau dari Sura Belawo memang waktu itu dari dinamika gending dari awal sampai akhir itu dibuat baru dan berbeda dari apa yang saya lakukan sebelumnya Pak. Karena selain memang sub-sub musikal yang disampaikan tadi yang kita olah, baik itu pepongangan, gegilakan, kemudian ada perluasan wilayah nada, yang menjadi fokus waktu itu adalah dinamika, bagaimana membangun dinamika itu dari awal sampai akhir itu sehingga terbentuk dinamika seperti itu. Sehingga muncul bahasa itu ada pengawak. Pada waktu itu berbenturan dengan gaya-gaya musikal yang senior-senior sebelumnya yang memang memandang bahwa Bleganjur itu memang tidak ada unsur-unsur pengawak di dalamnya, pengejet,
dan kawitan begitu. Karena Oke. Belaganjur itu memang dinamikanya ya ada cepat dan pengadeng saja Oke, gitu menarik. Ini umumnya. pengadeng dan Heeh, pengadeng naik ke pengawak. ya, Oke, nanti saya perlu tahu tuh formulasi komposisinya. ya. Dan selebihnya sebenarnya ini pengolahannya di apa namanya kalau di unsur gong itu tidak banyak waktu itu karena belum mengolah kegilakan Pak, karena masih dalam unsur gila, namun sudah mulai mengolah kempur sebagai penundun kan. Nah, ada pur, empur, pur, empur, empur, pur. Tidak hanya satu, dia fungsinya pur, pur, girir, pur, girir, pur, tipu, pur, empur. Nah, sudah mulai seperti itu. Nah, itu salah satu pengolahan pola yang menurut saya baru. Kemudian ada di dinamika yang di depan, di sana motif-motif, pola-pola yang memang apa namanya sudah beragam yang lebih memaksimalkan cek. Nah, waktu itu saya bercerita di 2012 ini. Pada waktu itu teman-teman komposer yang lain memang kurang mengolah cek. Nah, menurut saya itu yang pola baru cek, artinya cek diolah warna suara cek. Cek 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 cek. Nah, ini lebih banyak diolah dalam kekaryaan itu. Kemudian juga mengeksplorasi suara dari ceng-ceng itu sendiri. Nah, selebihnya menurut saya memang masih membantang gila Pak, karena secara tidak langsung waktu itu memang ditekan. Nah, ditekan oleh mentor dari Bapak sendiri memang harus gila gitu. Oke. Nah, Belaganjur itu bahasanya harus gila. Kenapa gila? Saya tanyakan itu karena Bayun Belaganjur itu gila. Oke. Ya, waktu itu saya masih mencari-cari, waktu itu tahun 2012 saya tidak mengerti apa sih Bayun, engkian sih Bayun Belaganjur itu. Nah, setelah di apa namanya diterangkan bahwa inilah Bayun Belaganjur itu ketika bagaimana kekilit dan ceng-ceng mengejar, bagaimana kegulat dan kenang saling megulat, bagaimana riong saling ngotek dimainkan bersamaan, di sanalah ada getaran. Getaran bayu yang memang harus hidup nih. Nah, makanya yang sampaikan dasar dari karya Surya Belawa itu gila. Hanya sedikit pengembangan di luar gila itu, namun memang sangat berpengaruh karena didasari oleh ruang nada ning nih kak, nambah nada ning nih kak sudah mulai apa namanya berbeda. Ada wilayah baru, ada Ya, memperluas tentunya wilayah. ketika diperluas wilayah, pola-pola pun begitu mengikuti. Nikah saja sih Pak sebenarnya kalau ngomongin, karena saya sendiri pun kalau disampaikan untuk menyampaikan, ini baru dari saya masih ya. Setidaknya ada ciri dari yang sebelumnya. Begitu. Jadi, makanya saya dasari memang ini dari sebelumnya yang belum pernah dilakukan ya ini begitu. Artinya seperti yang tadi dinamika. Nah, dinamika yang memang tiba-tiba cepat tak langsung turun. Zaman waktu itu memang belum. Ada artinya tanpa harus ngesah. Ya, kalau naik turun ngesah. Ketika naik harus ngesah ya, ketika turun harus dada turun. Nah, ketika karya ini gitu turun. Ya memang itu yang waktu itu kita bahas dengan mentor. Nih nak sing ngidang nen Jani coba nih dijalankan. Jadi unsur musikalnya dinamika yang kita bicarakan waktu itu dengan mentor. Artinya sudah tidak pola. Kalau pola apa saja yang kamu lakukan itu kamu yang punya. Coba karena kenapa dinamika? Karena itu yang akan terdengar dan akan terlihat oleh penonton dan bisa dipahami oleh penonton, begitu penekanannya waktu itu. Jadi mungkin saya katakan yang berbeda dari sebelumnya mungkin dinamikanya ya secara gitu. Menarik. Dicatat 2 poin dari Surya Belawa. Bagaimana itu adalah bagaimana memperluas wilayah nada. Kemudian bagaimana formulasi pengolahan dinamika menjadi penting di dalam menyusun karya itu sehingga karya itu seperti apa yang kita dengarkan. Termasuk warna suara juga. Warna suara saya setuju waktu itu. Sebelum itu ya ceng dan tak. Tak pun hanya menjadi pemanis dari ceng yang digulet atau dibuatkan aksen kebiar-kebiar. Tetapi dengan cek itu kemudian memberikan warna baru sehingga bagaimana menyusun ritme di dalam ceng yang melampaui hanya sebatas mekilit. Itu yang perlu dicatat.
Dicatat untuk teman-teman mungkin siapa yang menjadi kreator-kreator karya-karya Belaganjur itu, coba dicatat itu dan direnungkan dan dipikirkan kembali untuk menemukan hal-hal baru yang mungkin belum bisa dicapai hari ini. Dan begitu juga sekarang, bagaimana dengan Janur Angga di Kulon Pangkung? Bagaimana formulasinya? Dipersilahkan. Saya menarik ini berdua. Baik, mungkin sebelumnya saya merespon terkait dengan apa argumen yang tadi dijelaskan oleh Budi Duri. Saya sepakat. Untuk saat ini, saya sepakat bahwa gila itu memang harus dimainkan secara bersama. Kalau dilepas secara instrumentasi itu bukan namanya gila. Dan lagi bisa ditekankan gila adalah sebuah ukuran seperti itu kan. Nah, Niko yang sepakati untuk saat ini. Nah, untuk saat ini, tapi untuk saat ini ya. Untuk konteks kebaruan di karya Ulun Pangkung, jadi mungkin bisa Tiang jelaskan secara formulatif atau secara formulasi kekaryaan yang seperti Tiang jelaskan tadi di bagian pertama. Di pola itu saya di pola ceng-ceng terutama saya hanya membentuk dua sel pola yang saya susun secara struktural, secara acak dari pemain ceng-ceng A dan pemain ceng-ceng B yang di mana pola jatuhnya pola pukulan ceng-ceng di pemain B dan pemain A itu berbeda. Begitu juga dalam artikulasi atau warna suara ceng-ceng yang saya olah secara tidak langsung sudah membentuk dinamika secara natural dalam proses pembentukan Belaganjur. Yang secara sebelumnya apa yang terjadi adalah dinamika itu dibentuk secara sepakat bersama seperti itu. Jadi si komposer memberi motivasi kepada si musisi untuk memainkan dinamika seperti ini dan seperti ini. Cuman dalam konteks bagian pertama di Ulun Pangkung, saya tidak memberi motivasi dinamika secara intens atau secara khusus pada instrumen ceng-ceng. Jadi dinamika secara natural sudah dibentuk dari pengomposisian formulatif pola tersebut tadi. Jadi secara tidak langsung 8 atau 9 ketukan pertama yang dimainkan oleh ceng-ceng grup A, setelah itu disambut oleh grup ceng-ceng B di ketukan ke-7. Jadi secara di pertengahan itu akan membuat dinamikanya semakin meningkat seperti itu. Nah, jadi itu yang Tiang maksud secara natural dinamika itu sudah terbentuk dan sebelumnya belum Tiang dengar dari karya-karya Belaganjur sebelumnya. Nah, itu menurut saya baru pada karya Ulun Pangkung. Terus hal yang lain adalah banyak sebenarnya hal-hal motivasi baru yang Tiang garap pada karya Belaganjur. Yang pertama adalah gegulatan kenang dalam konteks jagul. Nah, jadi di sini saya memandang jagul adalah sebuah interaksi. Interaksi jagul sebelum-sebelumnya dilakukan oleh dua pemain kenang karena jagul identik dengan konteks membran atau instrumentasi kendang. Cuman dalam hal lain saya memandang jagul itu adalah sebuah interaksi dan interaksi itu tidak hanya dilakukan oleh dua orang saja. Interaksi mungkin bisa dilakukan oleh 5, 7, bahkan bisa oleh 10 orang pemain untuk berinteraksi. Cuman dalam hal ini saya membingkai interaksi tersebut ke dalam 6 orang pemain kalau nggak salah, kendang 2, terus ceng-ceng 1, 2, 3, 4, 5, 5. Jadi 7 orang pemain untuk berinteraksi untuk melakukan sebuah jagul seperti itu. Jadi Tiang tidak frame ini sebagai jagul, cuman Tiang memframe sebagai gegulatan seperti itu. Jadi ada interaksi lain antara ceng-ceng, kendang, dan juga reong dan kendang seperti itu. Jadi itu merupakan motivasi baru bagi Tiang pribadi karena sebelumnya belum ada yang menggarap. Selain itu ada tentang progresi nada yang dijelaskan tadi. Saya sepakat. Apakah mungkin nanti Bende akan memiliki menjadi bagian dari sebuah progresi nada tersebut. Penasbihan nada. Ya, saya sudah melakukannya di Ulun Pangkung. Kalau teman-teman detail mendengarnya. Untuk progresi nada, di gong saya menggunakan nada dong yang hampir menuju ke ding. Terus di gong lanang saya menggunakan nada di deng tepat. Di kempur saya menggunakan nada daing. Dan di bende saya menggunakan nada dang. Jadi secara terfokus pada bagian 4 saya mengolah unsur klotomik keempat tadi itu untuk menciptakan sebuah jalinan. Di sanalah saya mengungkapkan bahwa klotomik juga memiliki peranan penting untuk mempertebal sebuah progresi nada tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan
di hal lain yang bisa saya katakan baru dalam pengolahannya adalah nemuang saih pada vokal. Nah, jadi kebiasaan yang sebelumnya yang saya pahami adalah Bleganjur selalu menyanyikan vokal yang linier ataupun satu garis secara vertikal ataupun horizontal. Nah, jadi Bleganjur selalu memainkan vokal secara linier atau secara satu garis, di mana misalkan seperti contoh, misalkan Bleganjur A memainkan vokal di nada tembung misalkan. Semua pemain, semua musisi pasti memainkan nada di nada-nada tembung yang tadi, walaupun itu ada harmoni dan segala macamnya. Cuman dalam kasus ini di Ulun Pangkung saya mencoba untuk menemukan menjalin dua saih yang berbeda. Oke. Yang pertama ada saih Sunaren untuk vokal variabel A, dan yang kedua ada saih baru saih baru untuk di variabel vokal B. Nah, jadi secara pemahaman ada beberapa nada-nada yang bertemu. Oke, ya. Dan ada nada-nada yang secara secara berseberangan membentuk harmoni yang memang bisa yang katakan memperkaya sebuah nada yang ada dalam Bleganjur. Mengingat di Bleganjur cuma ada 4 nada. Bagaimana sih cara kita untuk membuatnya semakin besar dan membuatnya semakin memiliki register lagi seperti itu. Oke, baik. Perlu dicatat, 13 tahun itu adalah waktu yang singkat ataupun waktu yang panjang. 13 tahun yang lalu bagaimana Pak Putu Theodore memperluas wilayah nada sampai ke Kajar dan Kempli. Sekarang bagaimana kita lihat apa yang kita dengar dari Kadek Januranga bahwa itu sudah melebar ke bendi dengan formulasi seperti tadi. Dong mengarah ke dong plus plang di deng, kemudian daing dan dang di bendi. Apa yang kita berbicara, apa yang saya duga tadi ternyata 13 tahun itu tercapai. Dan bagaimana orkestra formulasi dari Januranga terkait dengan apa yang saya jagul mulai interaksi. Saya mencatat ada 2 hal tadi, mungkin teman-teman juga bisa mendengar langsung ketika Pak Putu Theodore pada saat itu adalah memberikan format interaksi kendang itu lebih panjang dan memberikan dinamika, karena yang sebelumnya kita tahu bahwa setiap jagul secara konvensional pasti dipukul dengan tempo yang cepat, pukulan yang paling keras. Karena apa? Karena sebenarnya itu adalah showing tukang kendang. Tetapi dalam konteks Surabelawo saya membuat sebuah analisis kemarin malam bahwa di sana ada tidak hanya showing cara memukul, bagaimana gegebuk, tapi di sana juga ada rasa. Dan kalau menarik lagi bagaimana hubungannya dengan reong. Lebih lanjut lagi pada jagul Syatipat itu kentara sekali bagaimana Pak Putu Theodore itu membuat semacam pola di mana kendang yang dengan jalur cepat, dengan metronom cepat, itu kemudian reong itu ada di pola yang kemudian dari metronom yang lemah kemudian mencepat sehingga bertemu pada titik metronom yang sama dengan kendang. Saya melihat itu kemarin dari analisis saya dari bagaimana Surabelawo bergerak ke Syatipat. Begitu juga kemudian dengan olahan vokal. Semacam Surabelawo ke Syatipat itu adalah pengalaman tak selesai di Surabelawo. Kalau mungkin saya salah dikoreksi. Kemudian Januranga juga tadi menjelaskan bagaimana pola ceng-ceng yang natural, tetapi di dalam natural itu ada olahan formulasi yang jelas. Di sana ada formulasi sudah dihitung, tapi bagaimana yang terhitung itu menjadi natural. Sama juga dengan bagaimana ketika Pak Putu Theodore menggunakan di dinamika itu adalah sebuah kenaturalan yang ingin dicari, tapi natural itu jangan dilupakan bahwa itu by design, tidak terjadi begitu saja. Sehingga 2 karya ini adalah karya yang pernah ditampilkan dalam event lomba, yang dimana di sana juri harus menulis nilai. Tetapi jika sampai saat ini, kalau saya diminta untuk menjadi juri event ini, saya tidak akan mau. Karena apa? Karena gagasan yang ditampilkan tadi, kita ini masih kekurangan waktu untuk membahas gagasan. Ini baru seupil dari apa yang terjadi. Dari Januranga 5 movement, kemudian dari Pak Putu Theodore ada berapa? 3 movement. Itu belum habis. Nah, sehingga bahwa pentingnya kita menguli ini adalah kita melihat pengalaman-pengalaman dan kemudian kesinambungan karyanya. Selanjutnya, saya ingin menanyakan visi. Anggap saja Surabelawo sudah terwujud, Ulun Pangkung sudah terwujud. 5 menit ke depan,
ketika Pak Putu Diodore dan Januranga diminta untuk membuat karya Belaganjur baru, apa yang dilakukan berpijak dari yang sebelumnya, Pak Putu Diodore? Dan apa yang dijawab akan saya tunggu realnya. Ya, apa yang saya lakukan ke depannya ya tentu ketika ada tantangan baru buat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kalau berbicara formulasi musikal, kalau di Belaganjur saya sudah melewati kegilakan karena sudah melampaui kegilakan. Setelah ini ada pertanyaan, setelah gila apa? Nah, mungkin saya akan mengerjakan itu ke depannya, menyusun formulasi sejenis gila. Mungkin itu bahasanya, sejenis gila yang bisa diformulasikan lagi, karena itu menarik sekali bagi saya. Sebenarnya di Belaganjur ada unsur kolotomik itu yang bergerak, karena dari unsur kolotomik yang bergerak itu menghasilkan gerakan-gerakan baru begitu. Jadi untuk formulasi yaitu mengembangkan kegilakan itu nantinya menjadi sebuah bentuk yang lebih baru lagi. Langkah itu sudah saya lakukan mulai saya bergerak melakukan di karya di Belaganjur Tabanan tahun kemarin, Pak, sudah mulai menyusun pola-pola ceng-ceng, tinggal menyusun pola kolotomik yang masih belum ketemu supaya tidak selalu menyerupai dengan gila itu. Apa yang menyebabkan belum ketemunya? Yang belum ketemu ya memang karena eksplorasinya masih kurang, kemudian masih perlu menyesuaikan lagi tentang media gamelan. Apakah media gong ini harus diapakan dan sebagainya, masih memikirkan itu. Apakah ukuran ceng-ceng ini akan masih tetap 25, 26, apa 27, apa 29, atau 24 ke bawah dan sebagainya. Karena itu pun saya sudah eksplorasi sebelumnya di Texwagung waktu karya Linggian. Okay. Sebenarnya waktu itu sudah menyesuaikan ke ukuran gamelan. Ceng-ceng kita sudah coba waktu itu dari 22, 23, 24, 25. Satu grupnya. Nah, tapi masih belum ketemu waktu itu, jadi kita batal menggunakan itu dan kita kembalikan ke yang konvensional yang menggunakan 25, 24, begitu dulu. Karena mungkin saya pikir untuk membuat sebuah formulasi itu medianya harus dibuat baru begitu waktu itu. Misi itu mungkin akan saya lakukan lagi ke depannya, artinya memperbaharui gamelan Belaganjur itu dari segi ukuran dan nada. Berarti dari organologinya dulu. Ya, dari organologinya. Mungkin itu yang saya akan lakukan ke depannya. Untuk Belaganjur baru. Oke. Ya, untuk Belaganjur yang memang konvensional saya tidak akan mengganggu itu, karena itu sudah memiliki ekosistem sekarang. Okay. Karena itu sudah memiliki ekosistem yang akan terus berkembang bersama ekosistemnya. Gitu. Baik. Jadi saya akan memperbaharui Belaganjur itu untuk saya. Baik. Begitu, Pak. Jadi menarik ini masalah ekosistem, Pak Putu Diodore. Jadi atas apa gagasan yang tadi itu saya melihat jangan khawatir dengan ekosistem. Jadi jika tidak ingin mengganggu ekosistem, Janahita Mandala akan menyediakan waktunya. Bagaimana kalau kami memberikan Pak Putu Diodore komision untuk melakukan eksplorasi itu, dan silakan beritahu kami dan kami akan berikan ruang untuk diseminasi itu. Kalau memang tidak ingin mengganggu ekosistem yang sudah terjadi. Jadi jangan khawatir, mohon dilakukan Pak Putu Diodore, jadi kami akan di Janahita akan menunggu. Mohon dibantu ya. Jadi selanjutnya, Januranga. Mungkin berbicara tentang apa sih yang akan dibuat berikutnya. Jadi saya selalu memotivasi diri dalam setiap saya berkarya adalah harus memikirkan apa sih yang sebelumnya sudah kita pernah buat dan apa yang akan kita yang terjadi setelahnya. Jadi saya selalu berpikir seperti itu. Sama sepertinya halnya Ulun Panggung ini dalam konteks Belaganjur. Sebelumnya saya sudah pernah membuat WOS dalam konteks penggarapan Belaganjur yang bisa dikatakan kompleks seperti itu. Jadi di Ulun Panggung saya menantang diri untuk apa yang belum bisa saya capai di WOS. Disinilah yang akan saya pertebal dan perjelas. Dan mungkin ini bukan
menjadi tanda titik bagi saya pribadi dalam konteks Belaganjur. Ini cuman menjadi tanda koma dan bahkan saya mempertanyakan kembali karya saya ini, apakah ini idealitas bagi kehidupan atau perkembangan Belaganjur masa kini? Apakah ini idealis dalam pribadi saya pribadi gitu, seperti itu. Dan untuk berikutnya mungkin tantangannya adalah bagi tiang pribadi, saat ini saya masih memandang Belaganjur sebagai sebuah media, bukan sebagai sebuah peradaban yang mengikat kreativitas, bukan sebagai sebuah peradaban. Dan saya memang murni saya memandang Belaganjur hanyalah sebuah sebuah instrumentasi yang saya olah sebagai media bunyi untuk mengolah bunyi di ensemble yang sudah dikonvensikan, bukan ada beban-beban kulturnya seperti Ya. itu. Dan setelah itu mungkin tiang tidak mau menjelaskan di sini karena cernak tuang orang, nak tiang nak ngalah masih sesepalan. Ya. Ini orang tiang nak lian maka teng ide tiang nak lumayan liung lah ide gitu. Dan untuk konteks Belaganjur gitu di luar toton, tapi makin jelasan sekarang tiang jelaskan asane malu nak lian nyagerep asane gitu. Oke. Dari dua pemaparan narasumber kita ini, kita memang mencatat ini adalah kreator komposisi gamelan yang sangat progresif dan dinamis. Sehingga dari mana kita bisa mencatat ya? Dari tadi dari terakhir dari chapter sesi terakhir ini adalah ketika kita memberikan umpan untuk bagaimana ke depan. Pak Putu Dodore jelas secara terang benderang mengatakan bahwa ada beberapa dari bagaimana mengolah melampaui gila. Ini saya rasa ini menjadi doktoralnya Pak Dodore nanti, melampaui gila itu kan menjadi menarik. Melampaui gila itu pasti akan ada teori komposisi dan hasil realnya bagaimana, dan gitu kemudian kita dianalisis. Dan kita tunggu karyanya itu. Kalau tidak ingin mengganggu ekosistem, Janaita menyediakan ruang itu. Termasuk juga dengan Januaranga. Hal-hal yang masih disimpan, itu akan kalau tidak berkeberatan, Janaita memberikan ruang untuk Ubud Campuran Budaya untuk melahirkan jikalau Balaganjur itu ingin dilampaui, melepaskan beban kulturalnya. Jadi ini semua ingin melampaui. Pak Putu Dodore terang benderang ingin melampaui basic dari Balaganjur yang diwarisi bahwa gila. Kemudian Januaranga melampaui ekstra musikalnya. Kalau intra musikalnya Balaganjur ya tidak ada beban apa-apa, tapi kalau ekstra musikal dia adalah menjadi orkestra mulai dari banjuran, ganjuran, kalaganjur, balaganjur, belaganjur dan segala macamnya. Itu adalah beban historis yang menguatkan sekaligus mengecilkan, tergantung cara melihatnya di mana. Tetapi satu statement, saya menarik sekali kemudian karena waktu terbatas, karena saya melihat ada teman-teman yang menarik sekali ingin berdiskusi, tapi karena waktu, saya ingin memberikan 5 menit lagi. Sekarang kita akan berikan ke Januaranga dan Pak Putu Dodore. Balaganjur berkembang. Narasi di depan adalah penafsiran kami di Mencandatan berdasarkan analisis dan pewacanaan dari Balaganjur. Kemudian ke Januaranga dan Theodore bagaimana menafsir Balaganjur berkembang dan sekaligus menjadi closing statement. Jadi mohon maaf karena durasi, tetapi jangan kecewa dulu, karena apa yang kita obrolkan dan diskusikan ini akan kita transkripsikan dan akan dibukukan seperti buku yang ketiga, akan menjadi seri yang keempat tahun ini. Jadi seri keempat itu harus teman-teman miliki karena di sana tertuang pemikiran kreatif dari Pak Putu Dodore dan Kadek Januaranga nantinya. Kita tunggu. Closing statement dari Kadek Januaranga dan Pak Putu Dodore mengenai Balaganjur berkembang berdasarkan dari karyanya tadi. Jadi apa yang disampaikan ini adalah bukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab atau dalam tanda kutip omong kosong. Karyanya sudah terbentuk, sudah dipentaskan, sudah didengarkan, sudah diapresiasi, dan kemudian sekarang diwacanakan. Karena saya ingat bahwa sebuah kesenian yang maju itu adalah bagaimana dia dibuat, bagaimana dia ditulis, dan bagaimana dia diwacanakan. Closing statement dari Kadek Januaranga. Balaganjur berkembang dan Pak Putu Dodore, dipersilakan. Oke. Balaganjur berkembang. Mungkin kata kuncinya adalah Balaganjur itu menurut saya yang pribadi adalah sebuah
kerahasiaan karena sampai saat ini pun yang belum dapat jawaban apa sih idealitas bagi Bleganjur itu. Dan setelahnya adalah mungkin niki unek-unek tiang pribadi nih dalam konteks Bleganjur niki yang selalu memandang bahwa apapun yang diolah yang melampaui zamannya itu dianggap sebagai karya yang merusak. Yang tidak setuju dengan hal itu justru karya-karya yang secara konservatif masih menggunakan elemen yang bahkan hanya mencopot saja itu justru yang menurut saya adalah hal yang merusak sebuah kebudayaan itu. Nah, jadi closing statement saya terkait Bleganjur berkembang. Nah, Bleganjur merupakan sebuah peradaban yang mengikuti zamannya. Jadi bagi orang yang ada di lingkungan tersebut, bernyalilah untuk siap bertarung pada zamannya seperti itu. Di lingkup perkembangan. Jadi tegas, siaplah untuk bertarung, mendengarkan perkembangan dari Bleganjur, karena Bleganjur yang kita lihat itu secara konvensional, kita bisa kendalikan, dan apa yang dilakukan 13 tahun lalu dengan Pak Tudori dan sekarang ini adalah bukti nyata bahwa Bleganjur itu tidak bisa dikekang dan bersiaplah untuk mendengarkan perkembangan Bleganjur. Pak Abdul Tudori. Baik. Bleganjur berkembang, membuka ruang pikiran, membuka ruang estetika, membuka ruang di mana kita bisa melakukan sebuah perkembangan yang tidak terbatas. Jadi Bleganjur itu menurut saya media yang tak terbatas dan tidak terkurung oleh apapun. Gitu. Jadi lakukanlah secara bersungguh-sungguh, membuka ruang imajinasi, membuka ruang estetika. Itu saja. Baik, terima kasih. Jadi dari Janahita Mandala adalah ketika apa yang disampaikan tegas oleh Janurangga dan Pak Tudori adalah bagaimana membuka pikiran, membuka pendengaran, membuka pengetahuan tentang Bleganjur. Kemudian adalah setelah kreatornya berkembang, karyanya otomatis berkembang. Ekosistemnya melanjutkan berkembang. Tetapi ekosistem ini, pertemuan antara gagasan dan karya yang berkembang dari komposer akan tidak ada artinya jika pendengarnya tidak ingin berkembang pula. Jadi Yayasan Janahita Mandala melalui segmen Mecanatan dengan menghadirkan 2 kreator dan 2 karya ini mengajak dan mengedukasi para pendengar setia dari Gamelan Bali, khususnya penggemar Bleganjur, untuk juga ikut berkembang sesuai dengan geliat dan kreativitas dari kreator Gamelan Bleganjur seperti apa yang kita dengar. 87 Pak Ketut Gede Asnawa, 90-an era Ketut Suandito, Pak Nyoman, Pak Wayan Wendra, Pak Wayan Widya, I Ketut Rudita, Pak Wiryadi. Kemudian 2020-an lahirlah komposer-komposer muda seperti Janurangga, Arik Wirawan, Situ Banda dan lainnya. Jika dilihat dari 87 sampai sekarang, Bleganjur begitu berkembang secara pesat. Dan itu artinya pendengar harus siap juga menerima perkembangan dari geliat kreatif dan gagasan kreatif para komposer. Jangan sebaliknya nanti biar komposernya tidak patah hati. Gagasannya muncul tetapi pendengarnya belum siap, itu kan membuat ekosistem yang tidak mendukung bagi kreator-kreator kita yang sangat-sangat dinamis sesuai dengan apa yang kemudian hasil dikaryakan dari Suro Belawo dan Ulun Pangkung. Setelah kita dengar karyanya, juga kita dengarkan apa di balik itu strategi-strategi pengetahuan-pengetahuannya. Jadi apa yang disampaikan itu adalah pengetahuan, jadi saya tidak sabar untuk segera mengedit dan melahirkan dalam buku Mecanatan seri keempat, yang akan kita luncurkan pada bulan Desember, pada gelaran Ubud Campuhan Budaya. Jadi terima kasih para gamelaner yang sudah setia dan mendengarkan pentas dan diskusi karya pada periode hari ini. Jadi mungkin saya mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi kita bisa lanjutkan di ruang-ruang publik yang lain, atau mungkin platform-platform yang ingin mengundang kedua narasumber ini untuk dikulik dan ditelaah karya-karyanya dan pemikirannya, dipersilahkan mulai dari kami, dari Yayasan Janahita Mandala. Baik, terima kasih. Saya Wayandana Putra,
mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam memandu pementasan karya dan diskusi karya ada yang tidak berkenan. Dan kemudian bagi teman-teman yang ingin melihat portofolio dari Yayasan Jana Hitam Mandala melalui segmen Baca Data dan Sara Sastra, bisa mengunjungi kanal YouTube dari Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud. Karena setelah ini juga akan dilangsungkan diskusi tentang kesusastraan yang ditajuk Sara Sastra. Baik, terima kasih Pak Putu Theodore dan Kadak Januranga atas waktunya, dan kemudian teman-teman dari Komunitas Seni Textuagung dan Komunitas Romusa yang sudah ikut memberikan elemen atau bahan untuk dijadikan pemantik diskusi karya ini. Jadi terima kasih, sampai jumpa pada gelaran Mecandatan edisi selanjutnya di bulan Juni. Terima kasih, sampai jumpa. Saya tutup dengan Pramosanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih.